Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para sivitas pesantren Islam Alisya Tengaran 7 Kota Batu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sejenak setelah salat zuhur di waktu istirahat kita. Mari kita merefresh dengan belajar bersama, ngaji bersama tentang fikih, yaitu kita ambil faedahnya dari pelajaran-pelajaran fikih yang lanjutan berseri insyaallah, mulai dari awal hingga akhir biidznillah, semoga dimudahkan. Dan pada kesempatan siang hari ini sejenak kita akan melanjutkan bab tentang yaitu al-awani. Setelah kemarin kita belajar tentang toharoh, kemudian kita telah mengerti dan belajar macam-macam air, kemudian juga kita telah mengetahui najis itu seperti apa. Sekarang kita belajar tentang al-awani. Apa itu al-awani? Al-awani jamak dari aniyatun. Aniyatun, aniyatani, awani. Ya, artinya adalah bejana-bejana. Ini mungkin bagi kita yang sering kali belajar fikih, kadang kita kesulitan menerjemahkan al-awani itu apa? Bejana. Bejana ini zaman atau bahasa zaman dulu ya, mungkin bagi zaman kita mungkin apa ini bejana? Yaitu kita artikan wadah. Ya, bejana itu tempat. Wadah bisa tempat air, makanan atau semisalnya. Atau kita terjemahkan, kita definisikan dengan contohnya langsung agar lebih paham. Seperti ya gelas, piring, mangkok, ya nampan, sendok, botol, ya apalagi pisau. Intinya apa? Biar lebih paham, al-awani itu adalah perabotan rumah tangga. Ya, perabot itu. Kalau bisa, kalau kita biasanya ada abang-abang lewat jualan apa? Ya, perabot. Ya, perabotan rumah tangga. Ya, kenapa ini dibahas? Inilah salah satu bentuk keindahan Islam dan kesempurnaan Islam. Sampai bab seperti ini saja kok dibahas. Di situ ada hukumnya, terutama berkaitan dengan hukum fikih. Kita lihat ya, contohnya seperti di situ ada perabotan masak. Ya, ada minuman-minuman, ada sendok. Yang sebelah kanan itu mungkin punya sultan ya. Ya, yang sultan. Kalau sultannya beriman, insya Allah menghindar dari yang warna kuning dan perak itu, yang emas. Ya, mungkin sultan tapi yang sebelah kiri, yang sederhana. Ya, berarti kita bahas apakah diperbolehkan menggunakan perabotan rumah tangga tadi yang terbuat dari emas dan perak. Jadi mengerucut ke pembahasan perabotan rumah tangga, bejana-bejana tadi, tapi yang terbuat dari emas dan perak. Makanya tadi kembali sedikit, itu ada yang biasa, ada yang luar biasa, ada yang emas, ya ada yang mengkilap itu. Nah itu, mana yang diperbolehkan dari peralatan-peralatan ini? Ya, biasanya kalau kita belajar hukum-hukum fikih atau belajar hukum-hukum syar'i, biasanya itu disebutkan yang haram saja. Ya, seperti makanan, apakah dalil-dalil menyebutkan detail ini haram, ini halal, ini halal, ini halal, ataukah cukup yang halal itu, yang haram itu ini, yang halal umum? Ya, seperti makanan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Yaitu Allah mengharamkan maitah, bangkai, kemudian
apa? Al-maitatu wa lahmul khinzir, ya, dan daging babi. Jadi yang diharamkan itu atau yang diharamkan itu yang spesifik, yang sedikit-sedikit. Adapun yang dihalalkan itu yang banyak. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Yaitu Allah mengharamkan bagi kalian yaitu bangkai, kemudian darah sembelihan yang mengalir itu kalau kita menyembelih hewan, ketika kita menyembelih ya yang mengalir darahnya dari lehernya itulah yang haram, yang enggak boleh dimakan. Kemudian juga dan daging babinya. Itu dalam masalah makanan. Dalam masalah bejana juga seperti itu. Yang diharamkan hanya sedikit saja dari sekian banyak yang dihalalkan. Ya, yang diharamkan adalah hanya yang emas dan perak saja. Makanya ada sabda Nabi SAW yang beliau bersabda, hadisnya sahih muttafaqun alaih, yaitu la talbasul harira walad dibat wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Hadis yang pertama, yaitu Nabi melarang kita jangan kalian memakai sutra, ya, kain sutra, kain jenis pakaian banyak. Yang diharamkan hanya sutra saja. Wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, dan jangan kalian minum dengan menggunakan bejana wadah yang terbuat dari adz-dzahab wal fiddah, dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kalian makan dengan piring-piringnya. Fa innaha lahum fid dunya, karena ya bejana-bejana yang dari emas dan perak tadi itu untuk lahum. Siapa ini lahum? Ya, untuk orang-orang kufar. Kenapa? Karena orang-orang kufar itu biasanya sifatnya yatamatta'una fid dunya. Mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmat di dunia tanpa ada batasan. Adapun orang-orang mukmin hidup ini seperti ya penjara. Al-mu'min ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin, terbatas sementara. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Adapun dunia bagi orang-orang kafir itu seperti surga. Semuanya boleh, tapi nanti di akhirat ya dibatasi, tidak boleh, yaitu dilarang, bahkan diharamkan. Kebalikan. Maka di sini ilahnya ini disebutkan oleh Syekh bin Baz, yaitu dalam salah satu fatwanya di mauqi' beliau, yaitu ilahnya adalah karena sifat orang-orang kufar itu biasanya yaitu bernikmat-nikmat di dunia tanpa ada batasan. Sedangkan kita harus menyelisihinya. Karena apa? La tasyabbuh bil kufar, yaitu tidak boleh menyerupai orang-orang kufar dalam segala hal, terutama dalam hal agama, dalam hal akidah. Ya, maka di sini larangannya selain itu tadi juga ada jelas kalau kita belajar bahasa Arab, ada la tashrabu wa la ta'kulu. Itu adalah an-nahiyah, yaitu la untuk ya melarang. Buktinya apa? Ini sedikit faedah untuk memancing bagi kita yang belajar bahasa Arab. Buktinya apa itu la nahiyah? Itu ada kata la tashrabu. Tashrabu itu asalnya adalah tashrabuna. Kemudian kemasukan la di sini, dia menjadi majzum dan dihilangkan nunnya. Yaitu la tashrabu, itu ada la nahiyah. Tashrabunya itu fi'il mudhari' majzum bila nahiyah wa alamatu jazmihi hadfun nun, dihapus nunnya. Itu menunjukkan dia terkena efek dari la nahiyah dan dia hilang nunnya. Itu pembahasan bahasa Arab. Kembali ke sini, di situ jika ada la nahiyah berarti di situ ada larangan, dan larangan ini berarti hukumnya ya haram. Enggak boleh makan pakai wadah dari emas dan perak, dan enggak boleh minum juga dari wadah emas dan perak. Kenapa? Itu untuk kita nanti di surga, di akhirat. Ya, adapun di dunia dilarang. Sebagaimana khamr di dunia dilarang, nanti di akhirat yaitu bahkan jannatun tajri min tahtiha khamr. Ya, khamr tapi enggak memabukkan. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, alladzi yashrabu fi aniyati adz-dzahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ini lebih memperkuat lagi. Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka sesungguhnya dia sedang
menyeret api neraka dimasukkan ke dalam ya perutnya. Berarti kita sedang menyeret diri kita sendiri ya menuju nar jahannam, waliyadu billah. Di sini juga karena di situ ada ancaman, berarti di sini ada makna dosa besar. Berarti hukumnya haram. Tidak boleh kita makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Ya, ini tadi artinya. Yaitu jangan kalian memakai kain sutra, jangan kalian minum dengan gelas dari emas dan perak, atau jangan pula kalian makan dengan piring-piring dari emas dan perak, karena peralatan tadi itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, sedangkan untuk kalian di akhirat kelak. Demikian juga orang yang minum dengan gelas dari emas dan perak, sungguhnya dia sedang memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Itu dalil larangan, yaitu memakai atau minum dan makan dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Muttafaqun alaih dua-duanya. Kemudian pertanyaan di sini, telah kita ketahui bejana emas dan perak atau perabotan dari emas dan perak itu hukumnya haram. Pertanyaannya, apakah ini untuk laki-laki saja atau untuk laki-laki dan perempuan? Kira-kira? Dua-duanya. Ya, jawabannya adalah dua-duanya. Karena yang dibahas adalah bejananya, bukan hulli atau perhiasan. Kalau perhiasan itu yang diharamkan hanya laki-laki saja. Kita nggak boleh memakai cincin emas meskipun tunangan, ya, atau dengan istri yang istrinya ini orang kaya, mintanya harus emas. Waktu tunangan harus memakai ya cincin emas, tidak boleh. Atau memakai kalung emas, ini seperti yang sebagian kita lihat, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, yaitu laki-laki memakai kalung emas. Kalau gigi emas, giginya emas itu ya sama saja, nggak boleh. Ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan emas itu nggak boleh untuk laki-laki, ya, untuk perhiasan. Adapun yang ini bejana, maka ya baik laki-laki ataupun perempuan hukumnya sama. Ya, semoga bisa dibedakan. Kemudian sedikit tambahan, ini karena pembahasan fikih, jadi berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Misalnya di sini, saya nggak pakai emas, ini bukan emas murni nih, ini hanya sepuhan atau lapisan emas dan perak. Boleh nggak? Atau sama? Ya, jawabannya sama. Kenapa? Dalilnya la tashrabu, yaitu bi'aniyati dzahab wal fiddah. Jangan kalian yaitu minum dengan wajah atau dengan bejana dari emas dan perak. Rasulullah tidak mengatakan kalau lapisan boleh, kalau murni nggak boleh, tidak, yaitu mutlak. Maka di sini hukumnya sama, tidak boleh dilapisi atau disepuh dengan emas dan perak, sama, yaitu umum, tidak boleh digunakan. Kemudian kalau misalnya memanfaatkan perabotan emas dan perak, saya punya, daripada nganggur disimpan, lebih baik disewakan untuk apa? Ya, untuk misalnya ada yang punya gawean, yaitu peralatannya sebagai hiasan di situ, disewakan, lumayan bisa mendapatkan uang. Boleh? Kan tadi larangannya cuma makan dan minum pakai gelas emas dan perak. Saya nggak makan dan minum, saya tak simpan, tapi kalau ada yang sewa, yaitu saya sewakan sehingga saya dapat uang. Boleh? Ya, hukumnya sama, tidak boleh. Kenapa? Nanti ada hadisnya, jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka juga diharamkan ya hasilnya, uang hasil tijarahnya atau sewa menyewanya. Kita ambil contoh biar lebih mudah. Khamr itu haram atau halal? Ya, haram. Ya, ini banyak pertanyaan biar nggak ngantuk ya. Haram, tapi saya nggak minum kok. Saya cuma naruh di situ, yang beli silahkan, kalau enggak ya silahkan. Saya hanya naruh saja, yaitu untuk dijual. Ya sama saja, karena dia memperoleh hasil uang dari khamr tadi. Contoh yang lain biar lebih paham, alat-alat musik misalnya, gitar, ya drum, apalagi seruling, apa? Ya piano.
Mas nggak boleh mas main musik. Oh ya, insya Allah saya sudah paham. Tapi saya buka rental studio. Loh, iya kan saya nggak main, yang penting saya nggak main, yang penting saya dapat uang dari hasil sewa, sama saja. Ya, atau contoh yang lebih ekstrim, ya zina itu haram, sudah jelas. Tapi saya punya rumahnya itu saya sewakan untuk, ya na'udzubillah, sama saja. Ya jadi jika sesuatu itu haram maka memanfaatkan dengan segala bentuk cara itu juga haram. Ya makanya di sini nggak boleh. Ya kemudian yang ketiga, perabotan emas dan perak hanya sebagai hiasan seperti Mas Sultan tadi ya. Rumahnya waktu kita masuk, wah ya emas semuanya, gelas emas, ya piring emas, semuanya emas. Ketika ditanya, ini nggak boleh mas? Iya Mas Sultan. Iya nggak boleh. Saya pokoknya nggak makan dan minum. Saya tahu hadisnya. Ini saya hanya sebagai hiasan saja, biar keren rumah saya, biar kelihatan sultannya. Boleh? Iya sama, tidak boleh. Kenapa? Ini dalilnya nanti bisa berkembang. Yang pertama yaitu bisa menjadi tabdzir, yaitu apa? Mubadzir. Daripada beli barang-barang yang cuma sebagai hiasan saja, nah lebih baik belikan untuk orang-orang fakir miskin, langsung terlihat manfaatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain tadi, jika sesuatu itu haram maka memanfaatkan dengan segala macam bentuknya itu tidak boleh. Kalau haram ya sudah, sembunyikan, tidak diperlihatkan. Ya, kemudian yang ketiga, ini bisa memecahkan hati orang-orang yang melihat, bisa mematahkan hati orang-orang yang melihat. Kasihan orang-orang miskin. Ketika masuk ke rumahnya, wah, ya kapan saya bisa, ya seperti Mas Sultan, semuanya terbuat dari emas. Ya sehingga dia terdorong, bisa jadi itu memicu perbuatan kriminal, bisa jadi mencuri atau yang lainnya, atau tadi, yaitu kesenjangan sosialnya sangat tinggi sehingga ya memecahkan hati orang-orang ya fakir. Ya, yaitu sama saja, yaitu simpan disewakan, dijual belikan atau sebagai hiasan, ini sama, tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, kalau wudu ya dengan bejana dari emas dan perak, kerannya itu emas, wudu kerannya itu emas, boleh? Ya, apakah ada kaitannya? Ya jawabannya adalah ini wudunya sah, tapi dia berdosa karena dia menggunakan ya emas dan perak tadi sebagai tempat atau wadahnya. Karena sebenarnya tidak ada kaitan antara wudu dengan bejana emas dan perak. Ya wudunya sah, akan tapi ya dia berdosa karena menggunakan bejana emas dan perak. Contoh yang lain biar kita lebih paham. Contohnya misalnya kita sholat dengan sajadahnya ini mencuri. Ya, sholatnya sah, tapi sajadahnya mencuri, berarti dia dosanya itu dosa mencuri, bukan ya sholatnya tetap sah. Atau kita sholat baju kita ini curian, ya sama seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya, meskipun dia tetap berdosa karena mengambil bukan dari yang haknya. Demikian juga wudu dengan bejana emas dan perak, wudunya tetap sah. Adapun dia berdosa karena menggunakan tadi untuk tempat airnya. Ya penutup, ini hadisnya. Ini hadisnya kuat sekali, yaitu muttafaqun alaih, yang tadi la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Kemudian alladzi yashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ini larangan keras, yaitu menggunakan bejana dari emas dan perak untuk makan, minum dan lain sebagainya, dan juga untuk memanfaatkannya untuk hal-hal yang lain. Ancamannya yaitu yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dia otomatis atau dia hakikatnya itu sedang mengisi perutnya dengan api neraka jahanam. Kemudian yang tadi, jika ini ada kaidah ya, jika sesuatu itu haram maka memanfaatkannya untuk sesuatu yang lain itu juga haram. Hadisnya yaitu innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thamanahu. Jika Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu,
Ya, maka diharamkan juga bagi mereka apa? Hasil ya samannya, hasil dari jual belinya. Ini hadisnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang dilarang untuk ya apa? Ya, minyak. Tapi orang Yahudi ini mudhilah, udah nggak boleh, tapi dia menjualnya sehingga dapat untung dari hasil jualannya tadi. Demikian juga ini, yaitu apa? Jika sudah haram ya sudah nggak boleh dimanfaatkan, disewakan, dijual belikan. Caranya bagaimana? Ya leburkan tadi. Ya punya sendok emas, ubah bentuk dulu, jangan bentuk sendok. Ya, yaitu dengan mengubah ke bentuk perhiasan, kemudian kita jual atau kita berikan ke ya seperti wanita, ibu atau istri atau adik-adik kita. Yaitu para sifat yang dirahmati Allah Taala, pembahasan tentang bejana emas dan perak yang intinya di sini kita tidak boleh menggunakannya untuk makan dan minum, kemudian tidak boleh memanfaatkannya dengan segala macam bentuk cara. Kemudian faedah berikutnya juga tidak boleh kita ya baik untuk perhiasan, untuk hiasan saja ya, atau untuk jual beli, atau baik emasnya itu emas murni atau emas lapisan atau sepuhan. Ya, adapun wudu, maka tadi sudah kita sebutkan wudunya sah, tapi dia berdosa menggunakan wadahnya tersebut. Wallahu taala alim bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.